Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kebijakan HKI atau hak kekayaan intelektual dengan anggota Khoilifah, saya sendiri, dan Eka Septiana. Sejarah HKI. Secara historis, HKI pertama kali muncul di Venezia, Italia pada tahun 1470. Di mana persoalan paten menjadi perdebatan sengit. Di masa itu muncul penemuan luar biasa oleh Galileo, Caxton, dan beberapa ilmuwan serta seniman besar lainnya. Penemuan yang diciptakan diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Lanjut pengertian HKI. HKI adalah perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual, baik yang wajib didaftarkan maupun tidak. Jadi, HKI adalah hak yang diperoleh atau didapatkan dari karya intelektual pribadi maupun kelompok untuk pencipta. Manfaat sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Lanjut, ruang lingkup HKI. 1. Hak cipta. Sejarah. Bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena kedua negara tersebut dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep ekonomi right dan moral right dalam hak cipta. Pengertian: hak cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif ke pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut, ciri-ciri hak cipta. Pertama, batas waktu perlindungannya 50 tahun. Kedua, hak cipta didapatkan otomatis. Ketiga, bentuk pelanggarannya seperti bagian-bagian sudah disalin secara instantif, mempunyai kesamaan, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin, dan lain-lain. Untuk bagian bawah silakan dibaca sendiri. Lanjut, lingkup hak cipta. Penciptaan yang dilindungi: buku, ceramah, alat peraga pendidikan, lagu, drama, wayang, tari, dan lain-lain. Ciptaan yang tidak diberi hak cipta seperti hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Syarat-syarat hak cipta. 1. Fiksasi, yaitu diwujudkan dalam format nyata. 2. Orisinil, yaitu karya asli pencipta. 3. Kreativitas. Alternatif cara mendaftarkan hak cipta. Yang pertama, mendaftarkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan datang langsung ke kantor. 2. Mendaftar secara online melalui laman web. Menurut Undang-Undang Pasal 72 tentang hak cipta, bagi mereka yang sengaja atau tanpa hak pelanggaran hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000 atau pidana paling lama 7 tahun dan atau pidana penjara paling banyak Rp5 miliar. Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah
menyiarkan, memamerkan, dan sebagainya. 2. Memperbanyak demi kepentingan komersial. Yang selanjutnya yaitu hak paten dan merek dagang. Sejarah hak paten. Sejak abad ke-14 dan ke-15, paten berkembang di Italia dan Inggris. Pada masa itu, tujuan dari paten yaitu untuk menarik atau mengundang para ahli yang berasal dari negara lain supaya menetap dan mengembangkan keahliannya dalam kemajuan warga negara yang mengundang. Pada abad ke-16 di Venesia, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia ada peraturan yang memberi hak paten atau oktroi terhadap hasil temuan. Pada tahun 1883 terdapat upaya harmonisasi pada bidang haki dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Lalu pada tahun 1886 untuk masalah hak cipta atau copyright. Di Indonesia sendiri, pada masa penjajahan Belanda, masalah paten diatur dalam Oktroevet pada tahun 1910. Setelah merdeka diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan diperbarui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang selanjutnya yaitu pengertian hak paten. Menurut Oktroevet, paten adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru, atau perbaikan baru dari produk atau cara kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak paten merupakan hak khusus yang diberikan kepada seorang pemohon karena orang tersebut menciptakan produk baru atau inovasi baru. Yang selanjutnya yaitu sistem pendaftaran dan cara mendaftarkan hak paten. Setiap haki wajib didaftarkan yang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Adapun cara pendaftaran paten yang diberlakukan oleh Direktoral Jenderal Haki yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemohon paten diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia rangkap 4. Kemudian pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus apabila permohonan paten melalui konsultan, surat pengalihan hak apabila permohonan diajukan oleh pihak bukan penemu, kemudian deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar masing-masing rangkap 3. Yang selanjutnya bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4. Yang selanjutnya terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris apabila penemuan aslinya dalam bahasa asing selain Inggris rangkap 2. Kemudian bukti pembayaran biaya permohonan paten yaitu sebesar Rp575.000. Sedangkan untuk paten sederhana sebesar Rp125.000. Untuk pemeriksaan substansif paten sederhana sebesar Rp350.000 serta biaya klaim sebesar Rp40.000 setiap klaim apabila lebih dari 10 klaim. Yang selanjutnya cara mendaftar hak paten, menuliskan deskripsi klaim, abstrak, dan gambar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu permohonan pemeriksaan substansif diajukan dengan cara mengisi formulir dalam bahasa Indonesia yang melampirkan bukti pembayaran biaya yang sebesar Rp2 juta. Yang selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Barang siapa
yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang hak paten dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang selanjutnya, dengan sengaja atau tanpa hak bagi siapa yang melanggar hak paten sederhana dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 250 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu hak merek. Sejarah hak merek. Para pedagang Inggris mengembangkan merek sebelum industrialisasi yang digunakan sebagai tanda resmi atau hallmark bagi bukan emas, perak, dan alat-alat pemotong. Di Indonesia sendiri, hak merek pertama kali berlaku Reglemen Industrielle Eigendom Kolonien tahun 1912. Ketentuan ini berlaku sampai tahun 1961. UU nomor 21 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Selama 31 tahun undang-undang merek ini bertahan. Tahun 1992 baru ada Undang-Undang nomor 19 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001. Selanjutnya yaitu pengertian hak merek. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak merek dagang yaitu sebuah tanda bisa berupa gambar atau tulisan yang memiliki unsur yang berbeda dari satu dengan yang lainnya, yang digunakan untuk keperluan perdagangan baik berupa barang maupun jasa. Fungsi dari hak merek sendiri yaitu 1. Merupakan identitas suatu barang atau jasa yang membedakan dengan perusahaan lain. 2. Menunjukkan asal suatu barang atau jasa diproduksi. 3. Menjamin kualitas barang atau jasa bagi konsumen. 4. Sebagai advertising tool, di mana dapat membantu suatu barang atau jasa dalam hal periklanan atau promosi suatu produk. Yang selanjutnya yaitu pendaftaran merek. Untuk mendapatkan pengakuan pemegang merek harus mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Haki Bidang Merek. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Ketentuan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pasal 90 sampai dengan 95 adalah pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana merek. Yaitu sebagai contohnya, bagi siapa yang sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dapat dipidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.